warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada baik semua ya. Ya, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai berdoa dulu ya. Ya, silakan KM memimpin doa. Sebelum kita melaksanakan KBM, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Aisyah. Kenapa Aisyah? Izin. Siapa lagi yang tidak masuk? Ya. Kenapa Dea? Iya. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh sehingga bisa bersekolah lagi ya, pergi ke sekolah lagi. Yang izin mudah-mudahan urusannya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini udah siang ya? Iya, aduh, ini sekarang ice breaking dulu ya, biar konsentrasi. Iya, siap ya? Siap. Yang pertama ice breakingnya gini, Marina menari di atas menara. Bisa? Marina menari di atas menara. Ya, siap ya, konsen ya? Iya. Menara di atas menari Marina. Marina di atas berarti nggak konsen. Ayo sekali lagi, ayo berarti nggak konsen. Sekali lagi ya, Marina menari di atas menara ya, di atas Marina menari. Udah ya, cukup ya. Udah bisa konsen kan? Udah, iya. Sekarang ini Ibu mereview dulu pelajaran yang kemarin ya. Betul ya? Mereview dulu pelajaran kemarin. Yang kemarin mengenai apa? Akuntansi dan perusahaan jasa. Ada yang tahu yang kemarin pengertian akuntansi apa? Saya, Bu. Oh iya. Akuntansi merupakan sesuatu pencatatan atau pelaporan data-data atau informasi perusahaan diberikan kepada berkaitan dengan keuangan untuk pengambilan keputusan. Iya betul. Jadi akuntansi itu betul. Mulai dari proses pencatatan sampai apa? Pelaporan keuangan untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Itu akuntansi ya. Jadi prosesnya di pencatatan itu. Selanjutnya ada yang tahu perusahaan jasa itu apa sih perusahaan jasa? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan jasa atau layanan kepada pelanggan tanpa menghasilkan barang fisik. Contohnya yaitu salon, bengkel, dan sebagainya. Iya. Jadi kalau perusahaan jasa betul yang dikatakan barusan. Kalau perusahaan jasa itu tidak menghasilkan barang fisik, jadi hanya berupa jasa aja. Betul tadi kayak salon, bengkel. Berarti pelajaran yang kemarin udah bisa dipahami. Iya, alhamdulillah ya, udah bisa dipahami. Sebelum ini mungkin nanti Ibu akan menginformasikan materi yang akan Ibu sampaikan yang sekarang. Ya. Iya. Iya. Untuk yang pertama adalah ya, ini perkenalan dulu ya. Ya, sebelum ke ke materi yang ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi transaksi secara benar. Itu tujuan pembelajaran untuk materi yang ini. Yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan akun dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami mekanisme debit kredit secara benar. Dan yang keempat, peserta didik mampu menganalisis transaksi ke mekanisme debit kredit dengan benar. Jadi ada 4 tujuan pembelajarannya. Sekarang sebelum ke materi
Berikutnya ada pertanyaan pemantik. Iya, ini pertanyaan pemantiknya. Iya, yang berikan contoh bukti transaksi apa saja yang kalian ketahui. Ayo sebutkan, siapa yang bisa? Iya, contohnya apa? Nota kontan dan faktur. Iya, betul. Jadi contoh bukti transaksi itu adalah nota kontan dan faktur. Ada lagi yang bisa jawab? Oh iya, silakan Neng. Kwitansi dan cek. Iya, kwitansi dan cek. Ya itu jadi sebelum ke materi ini dulu intinya apa sih contoh dari bukti transaksi itu? Ini seperti yang disebutkan. Ada faktur, ada cek, ya ada nota kontan. Ya itu yang disebutkan. Sekarang baru ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu. Ya, yang akan Ibu sampaikan adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, materi yang ini adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama adalah bukti transaksi. Langkah pertama di dalam siklus akuntansi yaitu dengan mengidentifikasikan transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Transaksi yang dicatat yaitu transaksi yang berdampak kepada apa? Posisi keuangan yang dimasukkan kepada jurnal yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Transaksi perusahaan yang dicatat harus memiliki bukti yang tadi sudah disebutkan, bukti transaksi yang berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo, penghapusan piutang, dan lain-lain. Sekarang ada dua bukti transaksi itu ada dua. Yang pertama adalah bukti transaksi atau bukti kas intern, yaitu bukti yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Jadi intern. Jadi intern itu bukti yang berasal dari perusahaan itu sendiri karena di sini ya. Contohnya adalah bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Bukti kas masuk adalah bukti kas sebagai tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Dan bukti kas keluar adalah tanda bukti perusahaan yang telah mengeluarkan uang tunai. Ini contohnya untuk bukti kas masuk dan ini adalah untuk bukti kas keluar. Iya, yang sekarang tadi bukti transaksi intern, yang sekarang intern, yang sekarang ada bukti transaksi ekstern. Jadi di luar perusahaan, ekstern ya. Di luar perusahaan yaitu bukti yang dapat melibatkan pihak luar dari suatu perusahaan. Contohnya adalah nota debit, ada nota kredit juga, ya seperti ini. Selanjutnya, tadi udah tahu mengenai bukti transaksi ada dua, intern dan ekstern. Ya. Sekarang adalah pengelompokan akun. Untuk pengelompokan akun, yang pertama adalah harta. Ya. Harta, apa itu harta? Harta merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan yang terdiri dari harta lancar, harta tetap. Untuk dapat mengetahui penggunaan harta, lihat bagian di bawah ini. Jadi ada harta lancar, ada harta tetap. Ya, itu. Silakan dilihat bagiannya. Ini yang pertama adalah harta lancar. Harta lancar adalah kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka waktu kurang. Kan kiri ya? Kurang dari 1 tahun atau periode akuntansi. Jadi kurang dari 1 tahun. Ya, contohnya adalah kas, piutang, persediaan, perlengkapan atau asuransi dibayar di muka atau beban dibayar di muka. Sekarang harta tadi lancar, sekarang tetap. Ya, harta tetap adalah kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Jadi kekayaannya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Yang pertama adalah ada yang namanya harta tetap berwujud. Kayak peralatan kan lebih dari 1 tahun, betul nggak? Betul. Beli mesin fotokopi kan
kendaraan berkali-kali, pakai terus ya, betul nggak ya? Nggak langsung tuh buang, nggak kan ya, tapi ini berarti lebih dari 1 tahun. Kendaraan, begitu juga kendaraan sama, ini dipakainya lebih dari 1 tahun atau satu periode akuntansi lebih dari 1 tahun, yaitu harta tetap berwujud peralatan, kendaraan, gedung, mesin, tanah ini. Iya. Dan ada juga harta tetap yang tidak berwujud. Tadi mah ayah wujud nak. Bangunan ada nggak wujudnya? Ada. Kendaraan kelihatan, kelihatannya ada kan? Oh kendaraan ada ya. Kalau yang tetap tidak berwujud nggak kelihatan. Contohnya apa? Hak paten, hak cipta, franchise dan goodwill. Ya itu adalah mengenai harta lancar dan harta tetap. Ya. Sekarang itu penggolongan A, akun harta. Yang selanjutnya adalah utang. Ya. Utang atau kewajiban adalah suatu pengorbanan yang secara ekonomi dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan modal bisnisnya, di mana pihak perusahaan nantinya harus membayarkan kewajibannya kepada pihak yang bersangkutan dengan modal bisnisnya. Utang juga dibagi. Utang dibagi berdasarkan waktu penyelesaiannya. Yang pertama sama, ada utang lancar. Utang lancar adalah utang yang bisa dilunasi oleh pihak perusahaan dalam kurun waktu yang kurang dari 12 bulan. Seperti membeli alat produksi, membayar upah karyawan, dan lain-lain. Itu adalah upah lancar. Selanjutnya ada yang namanya utang lancar. Yang selanjutnya adalah utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah utang tersebut dilakukan dengan kurun waktu 2 hingga 3 tahun. Iya. Umumnya digunakan sebagai utang hipotek dan obligasi untuk perusahaan. Yang ketiga adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah utang yang dilakukan sekitar 10 tahun dengan jumlah yang cukup besar, sehingga waktu pelunasannya pun cukup lama dan cicilannya juga lebih ringan. Namanya aja utang jangka panjang, pasti panjang. Ya, sampai 10 tahun ya. Itu mengenai utang. Sekarang modal. Ya. Modal adalah bagian hak milik perusahaan yang selisih antara aset dan kewajiban yang ada yang biasa diperoleh dari kas perusahaan, investor, pemilik, dan lain-lain. Ini adalah modal. Pengelompokan akun selanjutnya adalah pendapatan. Iya. Pendapatan adalah pendapatan atau ya pendapatan berhubungan dengan DUIT, duit. Iya, namanya aja pendapatan ya. Pendapatan adalah seluruh penerimaan laba yang dihasilkan perusahaan dari proses bisnis atau menjual aset dalam kurun waktu 1 periode. Ya, itu namanya pendapatan. Selanjutnya, kelompok akun yang selanjutnya adalah beban. Iya, beban. Iya kan bawa karung ya kayak beban gitu. Jadinya kayak beban gini. Kalau pendapatan, iya. Sekarang beban. Beban itu menjadi suatu pengeluaran yang rutin dikeluarkan oleh perusahaan demi mendukung berjalannya operasional perusahaan agar bisa memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Beberapa contohnya adalah membayar upah, iya, tagihan air, listrik, internet, telepon, dan lain sebagainya. Itu adalah kelompok akun. Kelompok akun ada 5. Iya, 5 ya, iya. Sekarang setelah kelompok akun udah, sekarang ke mekanisme debit dan kredit. Iya. Sekarang mekanisme debit dan kredit. Yang pertama nomor 1. Nomor akun bertambah berkurang. Yang nomor 1, akunnya namanya harta. Harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. 3 modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Ya.
4 pendapatan bertambah di kredit, berkurang di Debit. Iya, debit. 5 beban bertambah di debit dan berkurang di Kredit. Iya. Ini harus dihafalkan. Wow, kusyang. Betul nggak? Iya, ada yang jalan pintas. Seperti ini jalan pintasnya. Nih, pakai Iya, nanti belajar bisa ya? Iya, harta beban. Iya, ini harta beban. Ininya harta sama beban. Ini harta beban. Utang, modal, pendapatan. Yang ini, yang berdiri adalah harta dan beban. Yang ini ada utang, modal, dan pendapatan. Kalau yang ini, harta dan beban bertambah di debit. Ini kebalikannya bertambah di kredit. Begitu. Ya, itu ada jalan pintasnya. Sampai sini gimana anak-anak? Udah paham? Paham. Alhamdulillah, udah paham semua ya. Ya, sekarang kalau udah paham semua, Ibu udah ngasih informasi ke semua ya, ke anak-anak. Mulai dari bukti transaksi, pengelompokan akun, mekanisme debit, kredit. Sekarang Ibu yang bertanya. Tolong identifikasikan bukti-bukti transaksi dan analisis transaksi-transaksi itu ke dalam mekanisme debit kredit, tapi di kehidupan sehari-hari kita. Jadi ada di lingkungan sekitar kita. Oke? Oke. Kalau begitu, silakan buat kelompoknya. Ayo, silakan buat kelompoknya. Iya. Ya, silakan didiskusikan bersama teman-temannya ya. Ini mengidentifikasikan bukti-bukti transaksi dan menganalisis transaksi-transaksi ke dalam mekanisme debit kredit di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengaplikasian sehari-hari ya. Silakan ya, berunding dulu ayo. Silakan. Ayo, diskusi dulu silakan. Anak-anak diskusi dulu ya. Ayo. Ya. Iya. Ya, silakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti apa sih? Kewajiban berupa utang usaha juga bertambah 13 juta pada sisi kredit. Ya. Silakan diskusi dulu ya. Diskusi dulu silakan. Contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Banyak ya? Iya, yang di sekitar kita banyak. Silakan diskusikan dulu. Silakan diskusikan dulu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bukti transaksi yang didapat apa sih? Terus analisis dengan mekanisme debit kreditnya. Ya, silakan. Ya, ayo, silakan yang kelompok ini. Ayo. Iya, sama kelompok ini juga. Silakan. Banyak ya dalam kehidupan sehari-hari kan kita ya, apa sih bukti apa bukti transaksi apa yang kita dapat kalau kita bertransaksi, lalu apa analisis. Iya, analisis transaksi itu dengan apa, mekanisme debit kreditnya ya. Oke. Iya, oke, pasti bisa. Udah semuanya anak-anak? Udah didiskusikan? Sudah? Udah, alhamdulillah sudah didiskusikan ya. Sekarang siapa yang mau memberi contohnya seperti apa sih? Iya, silakan. Ya, gimana coba contohnya seperti apa? Ibu saya menyuruh saya untuk membayar listrik. Berarti beban listrik akan bertambah di sisi debit, kemudian kas berkurang di sisi kredit. Iya betul,
betul itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau nih ibu teh nih bayar listrik, cueknya bayar listrik. Ya kita kan orang akuntansi ya, jurusan AKL, akuntansi dan lembaga keuangan. Harus atuh ya menganalisis transaksi. Oh iya, ibu saya bayar listrik, berarti beban listrik bertambah di mana? Di debit. Oh, dan keluar tenan duit berarti kas yang berkurang di mana? Di kredit. Ya seperti itu, betul ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada lagi selanjutnya? Aku ibu. Iya, silakan. Kemarin ibu saya membeli peralatan memasak secara tunai seharga Rp450.000 Iya. dengan bukti transaksi berupa nota kontan. Jadi harta ibu saya bertambah berupa peralatan pada sisi debit dan berkurang pada sisi kredit. Iya, betul ya, berkurang kasnya pada sisi kredit. Betul, itu kan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu saya membeli peralatan, kita yang harus, oh iya peralatan. Berarti harta peralatan ibu bertambah di debit. Karena di situ bayarnya tunai, kontan, berarti tadi betul mendapat bukti transaksi yang namanya nota kontan. Betul itu ya. Jadi berkurangnya di mana adalah kas yang berkurang, harta ibu juga berkurang, yaitu berupa kas. Kurangnya di mana? Di sisi kredit. Alhamdulillah ya, bisa memahami ya semuanya ya. Ya kalau bisa memahami, ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan per orang diisi. Harus per orang diisi, nanti didiskusikan bersama teman satu kelompoknya. Ya, oke, siap. Iya. Ada bacaan mana yang bisa dipakai sama ibu? Tinggalnya tak ada beban lagi. Ya anak-anak bisa ibu kasih waktu berapa menit ya? 10 menit bisa? Bisa. 10 menit ya? Ya silakan 10 menit diskusikan bersama teman-temannya. Kalau sudah selesai baru nanti kita presentasikan. Ya silakan. Ya. Saya semangat. Iya gampang. Iya bisa Neng. Silakan. Di sini yang pertama adalah di sini. Tangan Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta rupiah pada perusahaan Bengkel Jaya Abadi. Silakan 5 Januari tulis dulu. 5 Januari 2018. Iya, berarti apa di sini? Harta bertambah berupa berapa? Berupa apa? Kas. Iya, sebesar 500 juta rupiah di sisi debit. Itu oke ya. Selanjutnya dan modal bertambah di sisi kredit. Iya, sip. Bisa? Bisa. Iya, pintar. Iya, hebat. Sudah bisa ya. Iya. Ini gelis kasep. Ini mah kasep bukan gelis. 5 Januari. Coba ditulis dulu. 5 Januari 2018.
Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta rupiah pada perusahaannya Bengkel Jaya Abadi. Berarti 5 Januari apa? Harta bertambah berupa kas di sisi debit dan modal pun bertambah juga modalnya di sisi kredit. Sip, ya bisa kan? Bisa, oke, iya, keren. Semangat terus, pasti bisa. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit, katanya cukup 10 menit. Ayo, silakan. Hebat anak-anak Ibu. Ya, semangat. Ya. Oh iya, keren. Sip. Dan oke, sip. Keren. Wow, keren. Bagus, bagus. Iya, keren. Sip. Oh, keren. Iya. Hebat, hebat. Masih banyak waktu ya, silakan di ini dulu ya. Masih banyak waktu, silakan. Diskusikan dulu sama teman-temannya, baru nanti kita presentasikan. Santai aja, masih banyak waktu, santai aja. Silakan ya, diskusikan ya. Ya, silakan yang lainnya juga diskusikan lagi. Ya, silakan. Ya, diskusikan lagi yang lainnya. Ya, bagus. Nah, gitu nggak apa-apa. Diskusi aja sama teman satu kelompok. Silakan. Iya, bagus. Iya. Yang mudah ya. Iya. Kewajiban berupa utang perusahaan juga bertambah sebesar 5 juta pada sisi
Udah semuanya? Belum? Oh iya, silakan. Kalau bisa diisi semuanya, Neng. Jadi kan mau dinilai sama ibu per orang. Iya. Kalau bisa silakan diisi. Nggak apa-apa, nggak berurutan gitu. Nanti deh kalau bisa mah berurutan, harus berurutan ya. Oke. Ya, semangat. Iya, silakan. Ibu masih kasih waktu. Bagus. Setoran modal. Menambah harta perusahaan. Dalam bentuk kas. Ya. Nah, iya. Masak, silakan. Yang tanggal berapa ini? 20 Januari apa ini transaksinya? Menerima pendapatan dari jasa bengkel. Iya, bagus. Iya, kasnya bertambah ya. Pinter. Apa yang bertambah lagi? Apa yang bertambah lagi, jawab? Yang di kreditnya apa? Pendapatan. Iya. Iya. Ya, udah. Sekarang tanggal berapa? Iya. Udah tanggal berapa? 20 Jan? Iya, sekarang udah 20 Januari ya? Iya, berupa kas bertambah di sini adalah yang 20 Januari menerima pendapatan dari jasa bengkel tunai sebesar 10 juta rupiah. Berarti aset perusahaan berupa apa? Kas bertambah. Di mana? Di debit. Dan bertambah pula apa, pendapatan. Di sisi mana? Kredit. Iya, betul. Sip. Oke. Bagus. Habis nikah siapa? Kamu ya? Bertambah 10 juta pada sisi. Sekarang udah mulai tanggal berapa? 25. Oke, satu lagi. Membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar berapa? 20 juta. Waduh, gajinya gede. 20 juta ya. Ya, silakan. Ini ya. Yang di sisi debitnya berapa? Apa? Yang di kreditnya juga apa? Ya, silakan. Oke, udah mau selesai ya? Udah hampir selesai. Udah tanggal berapa ini kelompok ini? Berapa? 20? Iya, hebat, tanggal 25 ya. Membayar beban apa itu? Gaji ya? Iya, gajinya besar ya, 20 juta rupiah. Berarti apa? Yang di debitnya apa? Beban gaji di debit. Iya, kalian di kreditnya apa? Yang berkurangnya berarti apa? Yang pinter. Iya. Nah, TOP BGT. Top banget. Iya, TOP BGT. Udah, alhamdulillah ada yang sudah tunggu bentar ya. Silakan diskusikan bersama teman-temannya untuk nanti presentasi di depan. Ya, silakan. Mau yang seperti apa? Siapa moderatornya? Ya, silakan diinikan dulu. Mungkin siapa yang moderatornya? Siapa yang ini ya? Silakan. Buat nanti presentasi di depan. Kalau yang sudah, siapkan untuk presentasi di depan. Selesai, alhamdulillah udah selesai. Kelompok ini udah selesai. Tinggal kelompok yang ini sama yang di sana ya. Iya, sip. Iya. TOP BGT top banget. Amin ya. Silakan nanti untuk persiapan presentasi ke depan ya. Silakan siapa yang moderatornya, oke. Silakan ya. Ya berumuk dulu siapa sih?
menjadi moderator? Aku. Boleh ya. Nanti siapa yang mau maju ke depan yang transaksi yang pertama sampai transaksi yang kelima terakhir tanggal 25. Ya, silakan. Monggo. Udah, mudah ya, mudah. Alhamdulillah. Silakan diberumuk dulu siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang maju nanti untuk presentasi transaksi pertama, siapa yang transaksi yang kedua sampai ke transaksi yang kelima. Ya, majunya semua. Iya, majunya semua. Maju satu kelompok, maju semua. Tidak boleh perwakilan. Iya, biar semuanya bisa berbicara, berbicara dan berargumentasi nanti kan, ya, oke. Iya. pada sisi kredit dan aset perusahaan sebesar 20 juta pada sisi debit Udah semuanya? Udah semuanya? Sudah semuanya? Sudah siap untuk presentasi ke depan? Siap. Iya. Udah semuanya? Udah siap? Siap, iya. Kalau sudah siap, kelompok yang siapa? Kelompok pijar ya? Iya, kan pijar itu laki-laki. Jadi laki-laki itu pemimpin ya? Iya. Lagi pemimpin. Udah? Kelompoknya pijar udah? Udah. Kalau udah, silakan siapa yang duluan yang mau maju ke depan? Ayo. Siapa? Kelompok mana? Kelompok 3. Oh iya, kelompok 3. Mangga, silakan maju ke depan. Yang lainnya perhatikan ya pada saat kelompok ini presentasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, langsung saja ya. Tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uang sebesar 500 juta pada perusahaan Bengkel Jaya Abadi. Nah, jadi hasilnya tanggal 5 Januari setoran modal bertambah perusahaan 500 juta pada sisi debit dan modal juga bertambah 500 juta pada sisi kredit. Selanjutnya, tanggal 9 Januari 2018 membeli perlengkapan kantor sebesar 5 juta secara kredit. Jadi, pada tanggal 9 Januari, harta perusahaan berupa perlengkapan kantor bertambah sebesar 5 juta pada sisi debit dan kewajiban berupa utang juga bertambah 5 juta pada sisi kredit. Tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan kantor sebesar 10 juta secara tunai. Nah, jadi tanggal 15 Januari harta perusahaan berupa peralatan bertambah 10 juta pada sisi debit. Tetapi aset berupa kas perusahaan pada sisi kredit berkurang sebesar 10 juta. Selanjutnya, tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari jasa bengkel tunai sebesar 10 juta. Nah, jadi pada tanggal 20 Januari aset perusahaan berupa kas bertambah 10 juta pada sisi debit. Pendapatan membuat pendapatan dalam sisi kredit bertambah sebesar 10 juta. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Nah, jadi pada tanggal 25 Januari 2018 beban gaji bertambah sebesar 20 juta pada sisi kredit dan aset perusahaan sebesar 20 juta bertambah pada sisi debit.
Iya, ini presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau ngasih tanggapan nggak mengenai presentasi ini? Oh, iya. Ya, silakan. Jadi, menurut kelompok saya, beban gaji bertambah sebesar 20 juta pada sisi debit. Sementara itu, aset perusahaan berupa kas berkurang sebesar 20 juta pada sisi kredit. Tadi Debbie keliru dalam pengucapan, salah. Kebalik itu kayak debit jadi kredit, kredit jadi debit. Gitu. Oh iya, betul ya. Iya, terima kasih atas tanggapannya. Betul, tadi Desi salah. Bingung mungkin, jadinya debit mana kredit gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Bagus, ada tanggapan lagi. Dari ini, ada tanggapan lagi? Silakan. Ayo. Halo. Ada yang barusan yang Diana betul salah. Coba ayo. Ayo, ada. Betul nggak salah Diana? Betul yang mana yang bertambahnya tadi yang Diana? Menginvestasikan Pak Jaya. Berarti yang bertambah yang apa? Yang pertama adalah harta apa berupa apa? Debit bertambah. Selanjutnya apa lagi? Modal juga bertambah. Di sisi mana? Iya, berarti udah ya itu ya. Iya, udah ini ya. Nggak ada yang ngasih tanggapan lagi? Tidak. Iya. Silakan, kalau tidak, silakan ditutup. Terima kasih atas tanggapannya. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong. Silakan. Selanjutnya untuk kelompok berikutnya, mangga ke depan. Iya. Kelompok berikutnya ya, silakan ke depan. Ya, silakan. Mangga. Ya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja ya. Tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uang sebesar 500 juta pada perusahaannya Bengkel Jaya Abadi. Nah, jadi menurut kelompok kami, setoran modal bertambah dalam bentuk kas sebesar 500 juta dan masuk ke debit. Modal Pak Jaya juga bertambah sebesar 500 juta masuk ke kredit. Pada tanggal 9 Januari 2018 membeli perlengkapan kantor sebesar 5 juta rupiah secara kredit. Jadi harta perusahaan berupa perlengkapan kantor bertambah 3 juta rupiah pada sisi debit, dan kewajiban berupa utang usaha bertambah juga sebesar 3 juta rupiah pada sisi kredit. Tanggal 15 Januari, aset perusahaan berupa peralatan bertambah Rp 10 juta rupiah debit, tetapi aset berupa kas peralatan kredit berkurang sebesar Rp 10 juta rupiah. Pada tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari jasa bengkel tunai sebesar 10 juta rupiah. Jadi pada tanggal 20 Januari itu aset perusahaan berupa kas bertambah sebesar 10 juta rupiah secara debit. Lalu pada sisi kredit juga bertambah sebesar 10 juta rupiah. Di tanggal 25 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta rupiah, yaitu beban gaji bertambah 20 juta rupiah pada sisi debit dan aset perusahaan berupa kas berkurang pada sisi sebesar 20 juta rupiah pada sisi kredit. Ada tanggapan untuk kelompok ini? Silakan. Ayah. Tidak ada, udah betul semua. Udah.
Ya, pada tidak ada tanggapan silakan di. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sekarang silakan kelompok berikutnya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita lanjut aja ke soalnya ya. Anda sebagai karyawan bagian keuangan di Bengkel Jaya Abadi diminta untuk menganalisis transaksi-transaksi dengan mekanisme debit kredit. Transaksi tersebut adalah tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta rupiah pada perusahaannya Bengkel Jaya Abadi. Jadi, pada tanggal 5 Januari, setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas sebesar 500 juta rupiah pada sisi debit dan kas berkurang sebesar 500 juta rupiah di sisi kredit. Yang kedua, pada tanggal 9 Januari 2018, membeli perlengkapan kantor sebesar 5 juta rupiah secara kredit. Jadi, harta perusahaan berupa perlengkapan kantor bertambah sebesar 5 juta rupiah pada sisi debit. Dan kewajiban berupa utang usaha bertambah 3 juta pada sisi kredit. Pada tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan kantor sebesar 10 juta rupiah secara tunai. Jadi, aset perusahaan berupa peralatan bertambah sebesar 10 juta rupiah pada sisi debit, tetapi berkurang sebesar 10 juta rupiah di kredit. Pada tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari jasa bengkel tunai sebesar 10 juta. Jadi pada tanggal 20 Januari aset perusahaan berupa kas sebesar 10 juta di sisi debit. Pendapatan membuat pendapatan bertambah pada sisi kredit. Selanjutnya, tanggal 25 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta rupiah. Jadi, pada tanggal 25 Januari beban gaji bertambah sebesar 20 juta rupiah pada sisi debit. Aset perusahaan berupa kas berkurang pada sisi sebesar 20 juta rupiah pada sisi kredit. Ada tanggapan nggak untuk kelompok ini? Kalau ada yang salah atau apa? Ada tanggapan nggak? Ada nggak? Betul. Ada nggak? Ayo. Coba makanya perhatikan baik-baik. Kalau ada, silakanlah, jangan apa-apa. Bu, saya mau itu, Bu. Ada tanggapan dari kelompok saya bahwa yang ini adalah mungkin salah menyebut. Ada nggak? Ada nggak? Silakan. Kalau ada, silakan. Ada nggak untuk kelompok ini? Ada? Silakan. Bagus kalau ada. Ada enggak? Ayo, nggak apa-apa ngasih tanggapan, nggak apa-apa. Ayo silakan, betul. Ayo, ada katanya tanggapan dari kamu ini bagus. Iya keren, iya bagus. Ayo Neng. Tadi untuk Elsa yang pendapatan modalnya itu bertambah bukan berkurang. Iya, di sisi mana modal bertambahnya tadi? Di sisi mana harusnya? Di kredit. Iya. Betul ya, itu ya, tanya coba Elsanya tanya coba dia Neng dia. Elsa, betul nggak? Betul. Ah iya, terima kasih, tepuk tangan dong untuk ini. Oh hebat ya, iya. Ya silakan. Nggak ada lagi tanggapannya? Nggak ada, udah cukup ya? Iya. Silakan, kalau udah cukup silakan ditutup. Terima kasih atas sarannya. Kami tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok ini. Silakan
silakan satu kelompok lagi. Ya, satu kelompok lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan. Ya, silakan langsung aja langsung. Ya langsung. Ya. Tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaan bengkel Jaya Abadi. Jadi, pada tanggal 5 Januari 2018, setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas sebesar 500 juta dalam bentuk pada sisi debit, dan modal Pak Jaya juga bertambah 500 juta dalam sisi kredit. Ya. Dan tanggal 5 Januari 2018 membeli perlengkapan kantor 5 juta rupiah secara kredit. Jadi pada tanggal 9 2018 harta perusahaan berupa perlengkapan kantor bertambah 3 juta rupiah pada sisi debit, dan kewajiban berupa utang usaha bertambah 3 juta rupiah pada sisi kredit. Pada tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan kantor sebesar 10 juta rupiah secara tunai. Jadi aset perusahaan berupa peralatan kantor bertambah sebesar 10 juta rupiah pada sisi debit, tetapi aset berupa kas perusahaan pada sisi kredit berkurang 10 juta rupiah. Pada tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari jasa bengkel tunai sebesar 10 juta rupiah. Aset perusahaan berupa kas bertambah 10 juta rupiah pada sisi debit. Pendapatan membuat pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 25 Januari 2018 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta rupiah. Jadi tanggal 25 Januari beban gaji bertambah 20 juta rupiah pada sisi debit, dan aset perusahaan berupa kas berkurang sebesar 20 juta rupiah di sisi kredit. Ya, ada tanggapan enggak? Ya, silakan. Ada tanggapan katanya. Ya, silakan Mangga. Ya, Neng. Untuk Julianti, tanggal 9 Januari seharusnya perlengkapan kantor bertambah sebesar 5 juta bukan 3 juta. Oh iya, mungkin salah menyebutkan. Iya, iya bagus. Ya tepuk tangan buat Tasya ya. Dikasih tanggapan ya. Salah menyebutkan soal ininya ya. Menyebutkan angkanya ya, jumlahnya. Ya, Mangga. Ada tanggapan lagi enggak? Udah cukup? Cukup. Iya, silakan ditutup. Ya, terima kasih dari kalian semua, dan cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Terima kasih. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Udah semuanya? Alhamdulillah presentasi sudah ya. Ada yang mau mengambil kesimpulan nggak dari ini? Mengevaluasi, menganalisis? Ya boleh, boleh. Dari yang ini jadi apa? Ada mungkin kelompok ini ya, mungkin ya. Kelompok ini tadi betul semua ininya, cuman cara menyebutkan angka. Ya silakan dari transaksi yang tanggal 5 Januari. Silakan. Siapa yang mau membacakan? Menyimpulkan, mengevaluasi? Neng, boleh. Atau ini yang laki-laki. Arijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya. Ayo. Enggak apa-apa. Tanggal ini aja disebutkan ininya baru ininya. Ya, jawabannya. Jadi pertanyaan jawaban. Yang lainnya dengarkannya jadi disamakan dari yang di LKPD-nya. Tapi kalau salah nggak usah disalahkan, biarkan aja. Ya, silakan dilihat baik-baik semuanya. Ayo silakan. Tanggal 5 Januari, silakan. Ya, jadi pada tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500 juta pada perusahaan bengkel Jaya Abadi. Nah, terus setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas tuh, 500 juta.
pada sisi debit dan modal Pajaya juga bertambah sebesar 500 juta pada sisi kredit. Ya, silakan. Selanjut terus saja sampai tanggal terakhir. Ya. Dan pada tanggal 9 Januari 2018 membeli perlengkapan kantor sebesar 5 juta secara kredit. Jadi, harta perusahaan berupa perlengkapan kantor bertambah 5 juta pada sisi debit dan kewajiban berupa hutang usaha bertambah 5 juta pada sisi kredit. Terus pada tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan kantor sebesar 10 juta rupiah secara tunai. Aset perusahaan berupa peralatan bertambah 10 juta pada sisi debit, tetapi aset berupa kas perusahaan juga berkurang sebesar 10 juta pada sisi kredit. Nah, tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari jasa bengkel tunai sebesar 10 juta. Aset perusahaan berupa kas bertambah 10 juta pada sisi debit dan pendapatan membuat pendapatan pada sisi kredit juga bertambah sebesar 10 juta rupiah. Terus pada terakhir transaksi yaitu pada tanggal 25 Januari membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Ya. Beban gaji bertambah 20 juta pada sisi debit dan aset perusahaan berupa kas juga berkurang sebesar 20 juta pada sisi kredit. Iya. Ya, itu ya. Dari hasil presentasi itu ya. Jadi bisa menganalisis yaitu siapa? Namanya Fijar. Iya, terima kasih buat Fijar ya. Ya, itu udah presentasi ya, barusan berarti alhamdulillah dari presentasi ke depan itu dapat memahami, hampir semua dapat memahami ya, alhamdulillah. Sekarang mungkin ada yang mau menyimpulkan. Ibu kan tadi memberikan informasi ya mengenai materi yang dari mulai bukti transaksi, pengelompokan akun, mekanisme debit kredit ya. Sebelum nanti post-test, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ada siapa yang mau bisa menyimpulkan? Kelompok mana? Aku, Bu. Oh ya, siap. Ya, silakan. Simpulkan. Jadi, untuk kesimpulan semua pembelajaran yang telah Ibu kasih, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, berupa bukti transaksi. Bukti transaksi itu kan menjadi dua, bukti transaksi intern yang dalam perusahaan dan bukti ekstern di luar perusahaan. Dan juga ada pengelompokan akun. Yang pertama, ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Selanjutnya kita juga bisa mekanisme tentang debit kredit, yaitu menggunakan jari kita. Ya, menggunakan jari katanya. Bisa semuanya begini. Tangan kanan. Oke. Iya, gimana? Coba cok di depan. Pionanya gimana? Di depan nggak apa-apa sambil berdiri aja di sini. Gitu mendemokan. Mendemonstrasikan adalah ini dengan jari. Gimana? Ya, silakan. Jari ini. Yang jempol itu adalah harta berupa pada sisi debit, dan yang kelingking ini berupa beban pada sisi debit. Dan yang diduduk ini tuh ada modal, utang, dan pendapatan. Di sini disebut dengan pada sisi kredit. Iya, jadi kebalikannya. Ya, terima kasih buat Fiona. Iya, buat Vio ya. Iya, terima kasih buat Vio. Iya, itu. Dan dalam ada kesimpulan lagi nggak? Dalam kehidupan sehari-harinya mungkin? Ada lagi? Udah cukup? Cukup. Oh ya, udah cukup ya, udah bagus ya. Itu mungkin udah paham semua. Sekarang kalau udah paham, LKPD-nya kumpulkan ke Ibu. Silakan perwakilan dari kelompok aja lah. Silakan, mangga. Perwakilan dari kelompok silakan satu-satu aja ke Ibu. Kasihkan. Nggak apa-apa, dikasih itu aja. Langsung kumpulkan aja, silakan. Langsung kumpulkan. Iya. Udah dikasih nama ya kelompok-kelompoknya. Iya, udah kasih nama kelompok-kelompoknya ya. Mangga, udah. Silakan. Udah langsung dikumpulkan aja. Langsung dikumpulkan. Iya. Langsung dikumpulkan. Iya. Ya, alhamdulillah ya sekarang sudah selesai ya LKPD-nya udah Ibu ini. Sekarang mungkin post test ya, post test dengan kuisis. Silakan dipersiapkan dulu ininya. Baik Ibu, kuisis ya. Silakan diindikan dulu aja ya aplikasinya ya, prosesnya ya. Untuk kodenya apa?
Apa? Kodenya. Belum ya? Nanti ya, bentar ya. Kenapa kodenya belum ya? Nanti belum. Nanti bentar ya, udah semuanya? Bentar ya. Ini ya. Bentar ya. Silakan dihitungkan dulu, persiapan dulu. Ya, nanti waktunya masih lama. Ya. Nanti dulu bentar. Ya, silakan bentar dulu ya. Ibu kasih waktu 5 menit buat mempersiapkan di Google-nya. Silakan di itu dulu. Bentar ya, bentar. Udah ya? Udah mulai? Udah siap? Ya, siap. Ya, silakan kode itunya di ini. Iya tuh ada mulai tuh. Ayo silakan. Iya. Udah ya, udah mulai ya, udah semua ya, mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Udah semua? Ya, silakan. Waktunya hanya ini ya.
Udah semuanya? Udah. Udah semuanya ya? Udah ya? Sudah, yang pertama ini Nika ya, yang kedua Mutiara, yang ketiga Lisda. Udah ya? Ibu akhiri ya. Iya, alhamdulillah ya. Kuisnya barusan post testnya ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, tapi jangan berkecil hati ya. Iya, Nika Siti sama Lisda sama Windy. Iya. Ya, itu adalah post test untuk siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya. Sekarang mungkin refleksi dulu ya setelah ini dengan pembelajaran yang barusan. Ya. Gimana sih kesan-kesannya? Refleksi dulu. Gimana? Seru? Alhamdulillah. Berarti berapa jempol? 4 jempol. 4 jempol, nggak ada 4 jempol ya. Seru, apalagi coba? Selain itu, kesan-kesannya menyenangkan. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada yang mungkin apa? Apa? Keren. Apa lagi? Silakan. Ada mungkin perwakilan, boleh perwakilan dari untuk ini? Siapa yang mau? Kesan-kesannya? Ya, silakan. Ya. Pesan dari pembelajaran ini adalah pesan yang kita dapat dari pembelajaran ini, yaitu kita jadi tahu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, dan kita juga jadi tahu cara alternatif untuk menganalisis bukti transaksi. Ya, mekanisme debit kredit mungkin ya, itu ya, mekanisme debit kredit. Selain itu apa lagi coba? Menyenangkan, apalagi ininya? Seru, apalagi? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Mungkin ada gimana mudah dimengerti dengan pembelajaran seperti ini? Iya. Alhamdulillah kesan-kesannya baik ya. Insya Allah kesan-kesannya baik. Insya Allah untuk nanti pertemuan berikutnya Ibu akan ini kan mengenai materi jurnal umum. Iya, jurnal umum. Wow, jurnal umum. Iya, karena mekanisme debit kreditnya udah tahu, gampang untuk pencatatan ke jurnal umum. Tinggal masukkan aja. Nanti makanya sebelum nanti Ibu ngasih materi mengenai jurnal umum, tolong dibaca-baca dulu. Sekarang mudah ya? Jurnal umum kumaha, langsung red. Betul ya? Sekarang mudah. Segalanya mudah. Makanya baca-baca dulu mengenai jurnal umum. Ya, itu mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu ya. Silakan KM untuk memimpin doa. Silakan. Ya, mudah-mudahan apa ilmu yang didapat bermanfaat untuk kita semua, ya, memberi keberkahan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Sampai cukup sekian sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak anak-anak. Ya, terima kasih banyak ya. Ya. Nanti sampai ketemu lagi untuk materi berikutnya.